Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 5 kelas PAUD 4C akan menyampaikan materi metode pembelajaran edutainment PAUD. Kelompok kami beranggotakan Alik Husnaini NIM 034, Kasnaul Hoiriyah NIM 035, Maharani Nurlaili NIM 081, Dea Fadila NIM 089. Saya di sini akan menjelaskan apa itu edutainment. Edutainment berasal dari dua kata, yaitu education yang artinya pendidikan dan entertainment yang artinya hiburan. Jadi, edutainment merupakan suatu proses pembelajaran yang didesain sedemikian rupa sehingga muatan pendidikan dan hiburan bisa dikombinasikan secara harmonis untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Sebelum mengetahui apa saja metode pembelajaran edutainment, kita harus mengetahui apa itu metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan oleh para guru pada saat berlangsungnya pembelajaran untuk mengadakan interaksi guru dan siswanya. Jadi, metode pembelajaran edutainment adalah suatu cara atau prosedur yang ditempuh guru dalam mengelola pembelajaran yang dikemas dalam konsep hiburan, sehingga tiap peserta didik tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang diajak untuk belajar. Dalam memilih metode pembelajaran, kita harus memperhatikan prinsip-prinsipnya. Yang pertama, memperhatikan kecenderungan-kecenderungan siswa. Yang kedua, memanfaatkan aktivitas individual para siswa. Yang ketiga, mendidik melalui permainan-permainan, games, atau menjadikan permainan sebagai sarana pendidikan. Yang keempat, menerapkan prinsip kebebasan yang rasional dalam proses belajar tanpa membebani para siswa dengan berbagai perintah atau larangan yang mereka tidak butuhkan. Yang kelima, mengutamakan dunia anak-anak dalam artian bahwa memperhatikan kepentingan mereka dan mempersiapkan mereka untuk kehidupan di masa depan. Yang terakhir, memanfaatkan segenap indera siswa, sebab pendidikan indrawi merupakan alat menuju pendidikan intelektual. Untuk materi yang selanjutnya yaitu jenis metode pembelajaran edutainment. Ada 5 jenis metode yang dapat diterapkan pada saat pembelajaran. Yang pertama yaitu metode bercerita. Metode bercerita adalah menceritakan atau membacakan cerita yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Melalui bercerita dapat meningkatkan daya imajinasi anak. Cerita sebaiknya diberikan secara menarik dan membuka kesempatan bagi anak untuk bertanya dan memberikan tanggapan setelah ceritanya selesai. Yang kedua yaitu metode bermain peran. Bermain peran adalah permainan yang dilakukan untuk memerankan tokoh-tokoh, benda-benda, dan peran-peran tertentu yang ada di sekitar anak. Dengan bermain peran, kebiasaan dan kesukaan anak untuk menirukan akan tersalurkan, serta dapat mengembangkan daya imajinasi dan penghayatan terhadap bahan kegiatan yang dilaksanakan. Yang ketiga, metode demonstrasi. Demonstrasi merupakan kegiatan di mana pendidik atau guru memberikan contoh terlebih dahulu, kemudian ditirukan oleh anak-anak. Metode ini sesuai dengan kebutuhan untuk melatih keterampilan dan cara-cara yang memerlukan contoh yang benar. Contoh dari metode demonstrasi yaitu guru memperagakan cara menyikat gigi yang benar dari awal sampai akhir, kemudian anak mempraktekkan setelah guru selesai memperagakannya. Yang keempat yaitu metode pembiasaan. Metode pembiasaan adalah kegiatan yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan untuk melatih anak agar memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu. Kebiasaan tersebut umumnya berhubungan dengan pengembangan kepribadian anak seperti emosi, disiplin, budi pekerti, kemandirian, penyesuaian diri, dan hidup bermasyarakat. Yang terakhir yaitu metode bercakap-cakap.
Metode bercakap-cakap adalah suatu cara bercakap-cakap dalam bentuk tanya jawab antara anak dengan anak atau antara anak dengan guru. Sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan ke pemateri yang selanjutnya. Dalam menggunakan metode pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, guru hendaknya memperhatikan 9 kecerdasan anak dalam proses belajar. Berikut ini acuan menu pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Yang pertama adalah kecerdasan linguistikal, yaitu kecerdasan yang dapat berkembang jika dirangsang melalui berbicara, mendengarkan, membaca, menulis, berdiskusi, dan bercerita. Yang kedua ada kecerdasan logika matematika, yaitu kecerdasan yang dapat dirangsang melalui kegiatan menghitung, membedakan bentuk, menganalisis data, dan bermain dengan benda-benda. Yang ketiga ada kecerdasan visual spasial, yaitu kemampuan ruang yang dapat dirancang melalui bermain balok-balok dan bentuk-bentuk geometri seperti melengkapi puzzle, menggambar, melukis, menonton film, maupun bermain dengan daya khayal atau imajinasi lainnya. Yang keempat adalah kecerdasan musikal, yaitu kecerdasan yang dirangsang melalui irama, nada birama, berbagi bunyi, dan bertepuk tangan. Yang kelima ada kecerdasan kinestik, yaitu kecerdasan yang dirangsang melalui gerak tarian, olahraga, dan terutama gerakan tubuh. Yang keenam ada kecerdasan naturalis, yaitu mencintai keindahan alam. Kecerdasan ini dapat dirangsang melalui pengamatan lingkungan, bercocok tanam, memelihara binatang, termasuk mengamati fenomena alam seperti hujan, angin, banjir, pelangi, siang, malam, panas, dingin, bulan, matahari, dan bintang. Ketujuh, ada kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan untuk melakukan hubungan antar manusia atau berkawan, yang dapat dirangsang melalui bermain teman, bekerja sama, bermain peran, dan memecahkan masalah serta menyelesaikan konflik. Yang kedelapan ada kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan memahami diri sendiri yang dapat dirangsang melalui pengembangan konsep diri, harga diri, mengenal diri sendiri, percaya diri, termasuk kontrol diri dan disiplin. Yang kesembilan ada kecerdasan spiritual, yaitu kemampuan mengenal dan mencintai ciptaan Tuhan. Kecerdasan ini dapat dirangsang melalui penanaman nilai-nilai moral dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya ada implementasi. Implementasi adalah rancangan kurikulum yang telah dirancang atau didesain untuk kemudian dijalankan dengan sepenuhnya. Kemudian ada metode. Metode adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan edutainment dimaknai sebagai suatu cara untuk membuat proses pendidikan dan pengajaran bisa menjadi begitu menyenangkan. Kemudian slide selanjutnya. Teman-teman, oke. Selanjutnya ada implementasi metode edutainment. Implementasi metode edutainment adalah perencanaan suatu cara untuk membuat proses pembelajaran menjadi menyenangkan, sehingga peserta didik dapat dengan mudah menangkap esensi dari pembelajaran tersebut tanpa merasa bahwa mereka tengah belajar, sehingga dapat dimaknai bahwa metode edutainment merupakan suatu proses pembelajaran yang lebih menekankan pada sisi hiburan. Terima kasih teman-teman, selamat berpuasa, see you next time.